Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Putih yang kali ini akan membahas pola kalimat N4 dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke minasan, sebelum kita melanjutkan ke pola berikutnya, ayo seperti biasa kita review dulu ya di pola sebelumnya, yaitu polanya Hoshigarimasu. Ya. Hoshigarimasu artinya adalah ingin suatu benda. Nah, yang menginginkan suatu benda di sini adalah pihak ketiga, ya. Dia, mereka, atau orang lain. Contohnya, anak itu ingin HP baru, ingin handphone baru, gitu ya. Anak itu bahasa Jepangnya adalah anoko. HP baru bahasa Jepangnya adalah atarashi ketai, ya. Jadi, anak itu ingin HP baru. Bahasa Jepangnya adalah anoko wa atarashi ketai o hoshigarimasu. Ya. Nah, satu lagi contohnya yang untuk PR itu ya. Kalimat yang sebelumnya sudah saya berikan untuk PR, yaitu kalimatnya kakek sedang ingin kacamata. Ya. Kakek bahasa Jepangnya adalah oji-san. Lalu kacamata bahasa Jepangnya adalah megane. Jadi kakek sedang ingin kacamata. Bahasa Jepangnya adalah oji-san wa megane o hoshigatte imasu. Ya. Oke, itu untuk pola hoshigarimasu. Ya. Berikutnya di nomor 9 kita akan belajar pola kadoka. Ya. Nah, pola kadoka di sini artinya adalah apakah suatu hal yang positif atau tidak atau bukan, ya, iya atau tidak, gitu ya. Maksudnya pola kadoka ini sebenarnya adalah suatu kalimat tanya, tapi yang tidak memerlukan jawaban atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat retoris, ya. Nah, pola yang digunakan untuk kadoka ini adalah kalau untuk kata kerja pakainya kata kerja dasar, ya. Kata kerja dasar terdiri dari kata kerja u, ta, nai, dan nakata, ya. Baru ditambahkan dengan kadoka, ya. Begitu pula dengan kata sifat i, non i, dan kata benda. Nah, itu semuanya langsung aja pakai kadoka, ya. Sekarang ayo minasan kita coba latihan contoh kalimat ya. Dari contoh kalimat dengan menggunakan kata kerja dasar kadoka, ya. Contohnya, apakah mau pergi ke pesta atau tidak? Besok saya beri jawaban, ya. Pergi ke pesta, ya, bahasa Jepangnya adalah pati ni iku, ya. Jadi kalau mau bilang pergi ke pesta atau tidak, nah, bahasa Jepangnya adalah pati ni iku ka doka, ya. Kemudian besok ashita, ya, memberi jawaban bahasa Jepangnya henji o shimasu, ya. Jadi apakah mau pergi ke pesta atau tidak? Besok saya beri jawaban, ya. Bahasa Jepangnya pati ni iku ka doka ashita henji o shimasu, ya. Oke, itu untuk contoh yang kata kerja dasar. Selanjutnya kita ke contoh yang kata sifat i kadoka. Ya. Contohnya, apakah jawaban ini benar atau tidak? Mari kita tanyakan ke sensei. Ya. Jawaban ini bahasa Jepangnya kono kotae. Lalu benar bahasa Jepangnya adalah tadashi. Jadi benar atau tidak bahasa Jepangnya adalah tadashi ka doka. Ya. Kemudian mari kita tanyakan ke sensei. Bahasa Jepangnya sensei ni kikimashou. Ya. Jadi kalimat lengkapnya di sini ya. Apakah jawaban ini benar atau tidak? Mari kita tanyakan ke sensei. Bahasa Jepangnya adalah kono kotae wa tadashi ka doka sensei ni kikimashou. Ya. Berikutnya untuk contoh kata sifat non i kadoka, ya, yaitu kota itu tenang atau tidak, saya tidak tahu, ya. Kota itu bahasa Jepangnya adalah sonomachi. Tenang bahasa Jepangnya adalah shizuka. Ya. Tenang atau tidak, shizuka ka doka. Tidak tahu bahasa Jepangnya wakarimasen.
Jadi, kota itu tenang atau tidak, saya tidak tahu. Bahasa Jepangnya adalah sono machi ga shizuka ka douka wakarimasen. Ya. Penggunaan partikel ga di sini itu untuk menunjukkan suatu keadaan, ya, keadaannya tenang, ya. Sedangkan subjeknya tadi ya saya itu boleh tidak disebutkan, ya, karena memang orang tersebut kan yang bicara, bukan orang lain. Jadi sayanya tidak disebutkan pun juga tidak apa-apa, ya. Berikutnya untuk contoh kata benda kadoka, ya. Di sini ada kalimat apakah kamu tahu berlian ini asli atau bukan? Ya, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Berlian bahasa Jepangnya adalah daya. Lalu asli bahasa Jepangnya adalah honmono. Jadi asli atau bukan bahasa Jepangnya adalah honmono ka douka. Ya, jadi kalimat lengkapnya, apakah kamu tahu berlian ini asli atau bukan? Bahasa Jepangnya adalah kono daiya ga honmono ka douka shitte imasu ka? Ya. Nah, partikel ga di sini juga untuk menunjukkan keadaannya asli, gitu ya. Sedangkan sama seperti tadi, subjeknya adalah kamu, itu boleh tidak disebutkan, gitu ya. Karena jelas ya, orang tersebut bertanya kepada lawan bicaranya. Ya, jadi kamu tidak perlu disebutkan juga tidak apa-apa. Ya, oke minasan, itu untuk contoh kalimat dengan pola kadoka. Ya, sekali lagi ya, jadi pola kadoka ini merupakan suatu kalimat tanya, tapi ya tidak perlu jawabannya. Ya, dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kalimat retoris. Ya, iya atau tidak, ya positif atau tidak, gitu. Ya. Nah, coba ya, mari kita ulang contoh-contoh kalimat yang tadi. Oke, coba ya, silakan dikeluarkan suaranya ya minasan ya, untuk melatih pelafalan kita. Ya. Contoh yang pertama tadi, apakah mau pergi ke pesta atau tidak? Besok saya beri jawaban. Bahasa Jepangnya gimana minasan? Dozo, silakan dikeluarkan suaranya. Hai, bagus. Party ni iku ka douka ashita henji o shimasu. Ya, bagus. Kemudian yang kedua, apakah jawaban ini benar atau tidak? Mari kita tanyakan ke sensei. Tadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Dozo. Oke, kono kotae wa tadashii ka douka sensei ni kikimashou. Ya, bagus. Kemudian contoh yang ketiga, kota itu tenang atau tidak? Saya tidak tahu. Nah, kira-kira tadi bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Silakan dikeluarkan suaranya. Dozo. Oke, bagus. Sono machi ga shizuka ka douka wakarimasen. Ya, bagus. Kemudian yang terakhir, contoh yang keempat. Apakah kamu tahu berlian ini asli atau bukan? Tadi kira-kira contohnya bagaimana minasan? Dozo. Oke, bagus. Kono daiya ga honmono ka douka shitte imasu ka? Oke, ya. Itu untuk pola kalimat kadoka, ya. Nah, biar kita lebih paham lagi, ya. Sekarang saya akan memberikan PR ya buat contoh kalimatnya. Coba silakan minasan terjemahkan ya ke dalam bahasa Jepang. Apa sih ini kira-kira bahasa Jepangnya? Apakah teman sehat atau tidak? Ya, saya mau coba telepon. Ya. Apakah teman saya gitu loh maksudnya ya. Apakah teman saya itu sehat atau tidak? Ya, saya mau coba menelepon. Ya. Oke. Silakan minasan coba tulis jawabannya di kolom komentar. Oke. Nah, nanti jawaban yang benarnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Dan lagi juga kalau misalnya minasan mau bertanya, silakan aja tulis ya di kolom komentar. Oke minasan, kalau begitu mari kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar bahasa Jepangnya. Oke, kyo otsukare sama deshita. Mata aimashou. Ganbatte ne. Ja ne.